Seperti yang kita ketahui saat ini, Menteri Pendidikan yaitu Bapak Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan yang disebut dengan Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini sendiri hadir untuk menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja, dan kemajuan teknologi yang pesat. Di mana program ini terdiri atas pertukaran mahasiswa, BKP magang, studi independen, kampus mengajar, membangun desa atau KKN tematik, Indonesian International Student Mobility Awards, Kementerian ESDM, Bangkit by Google, Goto, dan Traveloka. Dikutip dari kemendikbud.co.id, program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi lulusan, baik soft skills maupun hard skills, agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman, menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian. Hai sahabat estetika, kembali lagi bersama saya Miftah di Estetal. Kali ini saya tidak sendiri, di samping kiri saya ada dosen dari tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau biasa kita kenal dengan MBKM. Gimana ini Ibu kabarnya hari ini dan Bapak? Baik, Iya, alhamdulillah. Iya, mungkin sahabat estetika di rumah sudah tidak asing lagi dengan kedua dosen kita yang sangat kece banget dong hari ini tentunya. Mungkin Ibu dan Bapak bisa perkenalkan dirinya dulu, Ibu. Silakan Ibu duluan. Oke, saya Rian Raihana. Saya dosen dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Negeri Makassar dan juga dalam tim Merdeka Belajar Kampus Merdeka, saya diamanahkan untuk menjadi koordinator dari program International Credit Transfer untuk mahasiswa pertukaran ke luar negeri secara online dan juga Indonesian International Mobility Award atau ISMA yang juga merupakan pertukaran ke luar negeri yang saat ini sedang berjalan, tapi pertukaran ini langsung mahasiswa ke tempat. Oh iya, dan kampus mengajar. Kalau kampus mengajar sebenarnya timnya lebih besar karena juga lebih banyak, tapi juga memang saya menjadi PIC untuk kampus mengajar di MBKM ini sejak yang lalu kampus mengajar 2. Oh iya, jadi lebih akrabnya saya panggil Mem aja ya. Iya, jadi Mem Rian ini salah satu dosen juga di Fakultas Bahasa dan Sastra. Jadi anak bahasa Inggris pasti sudah kenal dengan Mem Rian. Ya, silakan bisa dilanjut. Silakan Bapak perkenalkan diri. Baik, saya Ahmad Fudail Majid. Ya, kalau disingkat AFF ya. Jadi mahasiswa banyak kenal saya sebagai itu tadi AFM atau Pak Dail ya, Pak Dail. Saya dosen dari Prodi Kimia, jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Pengetahuan Alam. Selain itu saya juga diamanahkan sebagai staf khusus akademik, wakil rektor bidang akademik, sekaligus sebagai di tim MBKM diberikan amanah sebagai PIC program pertukaran mahasiswa merdeka, khususnya mahasiswa inbound-nya, mulai dari awal pendaftaran sampai dengan pengantarannya itu saya bertanggung jawab penuh terhadap program pertukaran mahasiswa merdeka. Ya. Ya. Jadi Bapak Fudail itu salah satu dosen dari Fakultas Ilmu Pengetahuan Alam. Ya. Terus berbicara tentang MBKM nih Bapak dan Ibu, bagaimana sih pandangan Bapak dan Ibu itu mengenai kampus merdeka ini? Silahkan, siapa yang duluan? Saya dulu ya, baik. Ya, jadi mengenai kampus merdeka ya. Jadi kampus merdeka itu sebenarnya adalah bagian atau program dari kebijakan Merdeka Belajar oleh Mas Menteri ya, Pak Nadiem Makarim, di mana kebijakan Merdeka Belajar ini juga tidak hanya menyentuh sekolah ataupun satuan pendidikan, tapi juga ke perguruan tinggi. Nah,
Jadi Merdeka Belajar dengan program Kampus Merdeka. Nah, adik-adik perlu tahu bahwa Kampus Merdeka ini masih ada lagi bagiannya, yaitu ada 4 bagian di situ sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, di mana salah satunya yang dikhususkan untuk mahasiswa dari keempat program itu adalah hak belajar 3 semester di luar program studinya. Ya. Nah, jadi orang bilang itulah Merdeka Belajar Kampus Merdeka, tapi sebenarnya yang untuk mahasiswa atau adik-adik itu adalah kegiatan hak belajar 3 semester di luar program studinya melalui bentuk kegiatan pembelajaran. Nah, itu tadi yang saya sebutkan, salah satunya ada Misrian yang PSC Kampus Mengajar ataupun transfer kredit, itu bagian dari bentuk kegiatan pembelajaran itu, atau saya di pertukaran mahasiswa. Jadi adik-adik mungkin sudah tahu ada 8 ya, 8, mungkin tahun ini ada 9. Jadi pertama Kampus Mengajar, pertukaran mahasiswa merdeka, magang, bersertifikat, studi independen bersertifikat, riset atau penelitian, program kewirausahaan, proyek kemanusiaan, bela negara, apalagi satu ya, mungkin sudah sebut semua tadi ya, jadi ada 9, ya seperti itu kan. Itulah bentuk kegiatan pembelajarannya yang dikenal oleh di kalangan mahasiswa itu MBKM, ya seperti itu. Iya, kalau Ibu sendiri ada tambahan bagaimana pandangan Ibu mengenai Kampus Merdeka ini? Kalau pandangan saya sebenarnya tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak AFM bahwa sistematisnya atau teknikalnya ya. Tapi sebenarnya pengaplikasian di mahasiswa itu kalau menurut pandangan saya ini adalah kesempatan yang besar buat kalian untuk mengambil sebanyak-banyaknya pengalaman, mengalami pertukaran atau menjalankan semua program-program yang ada di sini untuk bekal kalian nantinya dalam menghadapi dunia kerja. Sebenarnya juga tujuan dari Kampus Merdeka ini adalah itu ya, mempersiapkan kalian ke dunia kerja yang biasanya memang tidak selamanya itu sesuai dengan prodi kalian. Misalnya saja ini ya, contohnya kalau ada yang jurusan sastra itu tidak selamanya misalnya dia harus jadi sastrawan atau jadi penulis, tapi juga kalian dipersiapkan untuk memiliki pengalaman di bidang-bidang lain. Nah, itulah manfaatnya mengikuti segala program-program yang ada di sini. Dan menurut saya kalian ini memiliki kesempatan emas yang menurut saya sangat berharga, karena selain juga memiliki pengalaman di bidang lain, kalian juga punya yang menurut saya ini sangat berharga adalah kalian punya relasi yang luas. Karena misalnya kalau di kampus mengajar kalian akan punya relasi ke guru-guru atau dengan siswa-siswa di pelosok. Kalau misalnya kalian melaksanakan program pertukaran, kalian akan punya pengalaman di luar Pulau Sulawesi, di mana kalian akan punya relasi yang nantinya akan sangat berharga di dunia kerja yang akan kalian hadapi. Ya, tadi teman-teman pandangan kedua dosen dari tim MBKM ini ya banyak sekali dong keuntungan jika kita mengikuti, mulai dari ilmu, pengalaman, dan lain sebagainya yang belum tentu kita bisa dapatkan di bangku perkuliahan. Ya, lanjut ke pertanyaan kedua nih Bapak dan Ibu, apakah program ini efektif diikuti untuk mahasiswa? Silahkan, siapa yang mau jawab dulu? Ya, Bapak silakan. Ya, di luar dari kelemahan-kelemahan ya, yang karena ini program baru mulai, saya rasa ini sangat efektif sekali bagi mahasiswa. Karena kenapa tadi juga sudah disampaikan oleh Mamrian tadi, bahwa ini kesempatan baik bagi mahasiswa untuk merasakan atmosfer atau nuansa kerja ya, dunia kerja yang sebenarnya, bagaimana nanti mengaplikasikan ilmunya yang ada, yang telah dipelajari selama ini di prodi, lalu diterapkan di dunia kerja atau tempatnya melakukan kegiatan pembelajaran ya, dari 8 tadi itu. Nah, filosofinya adalah seperti ini ya, kalau ibaratnya Mas Menteri selalu bilang itu bahwa prodi atau universitas itu ibaratnya kolam renang, di mana kita menimba ilmu. Sedangkan dunia kerja itu adalah lautan yang luas. Nah,
Di prodi ataupun di universitas untuk prodi tertentu kan hanya diberikan diajar teori ataupun praktek sedikit tentang ilmunya. Tapi di dunia kerja itu ilmu tersebut itu tidak bisa diterapkan begitu saja, karena di dunia kerja itu beda kondisinya dengan di universitas. Makanya dengan adanya pengalaman diperoleh di luar dari prodi melalui kegiatan MBKM tadi, maka mahasiswa bisa mengetahui atau merasakan, setidaknya mempunyai pengalaman nanti dan paham bahwa beginilah rasanya dunia kerja itu. Lalu dengan nantinya bisa berhasil tidaknya adalah ketika program ini berhasil, kalian lepas atau kalian selesai dari universitas jadi alumni, kalian juga bisa langsung direkrut di tempat, misalnya kalian melaksanakan kegiatan BKP kalau mempunyai kinerja atau prestasi yang baik. Seperti itu kesempatan yang baik buat mahasiswa. Silakan Ibu jika ingin ditambahkan. Kalau masalah efektivitas, saya pikir dalam pelaksanaannya atau sistematisnya itu karena kita memang masih baru, ini untuk kampus mengajar sudah lumayan karena sudah memasuki level atau batch ketiga. Kalau pertukaran mahasiswa merdeka masih baru selesai batch pertama, jadi rata-rata antara 1, 2, 3 begitu ya untuk pelaksanaannya. Kalau efektivitasnya terus berkembang sih menurut saya, karena dari yang sudah kita hadapi atau sudah yang kita alami, ini kita belajar bagaimana perekrutan mahasiswa, bagaimana sih caranya supaya mahasiswa itu bisa lulus dalam program-programnya. Contohnya misalnya untuk ISMA. ISMA itu kemarin hanya 1 yang lulus dari UNM. Sayang sekali sebenarnya, tapi dari situ kita belajar bahwa bagaimana perekrutannya itu, apa yang dibutuhkan mahasiswa supaya banyak. Jadi kita bisa mempersiapkan lebih cepat. Seperti misalnya nilai skor TOEFL atau Duolingo atau IELTS dan lain-lain sebagainya. Jadi kita punya waktu untuk mempersiapkan mahasiswa untuk mengikuti tesnya agar bisa lebih banyak diterima lagi, dan mahasiswa bisa punya lebih banyak pengalaman lagi yang untuk ISMA misalnya atau untuk international credit transfer. Jadi untuk efektivitas itu saya pikir terus berkembang, terus memperbaiki apa yang kita sudah lakukan sebelumnya, dan bagaimana pengalaman kami sebagai tim MBKM untuk merekrut mahasiswa dan memberikan kesempatan untuk mengikuti program MBKM. Oh iya. Baik, itulah tadi pandangan Ibu dan Bapak mengenai seefektif apa program ini Kampus Merdeka diikuti oleh mahasiswa, khususnya mahasiswa UNM. Kita lanjut ya Ibu dan Bapak, dari beberapa program yang ditawarkan oleh MBKM seperti pertukaran pelajar, BKP magang, studi independen, kampus mengajar, dan ada katanya nggak salah tadi ada 9 ya Bapak? Iya, ada 9 program yang ditawarkan. Yang mana nih yang paling diminati oleh mahasiswa khususnya di UNM? Ya, bisa Ibu dulu, silakan jawab Ibu. Kalau berdasarkan statistiknya jelas kampus mengajar yang lebih banyak, karena memang itu yang kemarin juga terbanyak, dan juga memang relevan karena kita kan memang dari keguruan ya, khususnya karena kita ex-IKIP, jadi memang banyak program studi pendidikan, jadi memang menurut saya wajar kalau itu yang terbanyak. Tapi juga yang lain seperti misalnya anggaplah magang atau studi independen itu memang agak sulit dibandingkan, karena untuk magang dan studi independen itu pertama rekrutmennya tidak mudah karena harus berhubungan dengan perusahaan, dan juga yang lainnya seperti misalnya program-program belajar di luar yang 1 semester itu memang tesnya lebih berat dibandingkan dengan kampus mengajar yang hanya tinggal mendaftar saja. Jadi kalau yang terbanyak itu jelas kampus mengajar. Iya, kampus mengajar. Kalau pandangan dari Bapak Fudail sendiri gimana nih Pak?
Ya, saya cerita saya jumlahnya ya, datanya ya. Jadi di tahun 2021 itu jumlah peserta yang jumlah peserta ya. Jumlah peserta pertama kampus mengajar. Jadi kampus mengajar yang lolos di kampus mengajar 1 itu sekitar 284 orang. Kampus mengajar 2 1022. Berarti sekitar 1.300-an lah untuk kampus mengajar 2 di tahun 2021. Itu baru yang lolos ya. Tapi peminatnya lebih banyak lagi karena ada seleksi. Nah, peminatnya lebih banyak lagi. Ada yang lolos, ada yang tidak. Naiknya itu kalau tidak salah 2 kali lipat ya? Ya, 2 kali lipat dari yang lolosnya. Terus untuk pertukaran mahasiswa Merdeka juga sama. Jadi yang diterima yang lolos untuk outbound, yang mahasiswa UNM keluar dari ke PT tujuannya itu 615 orang. Terus yang masuk ke kita inbound itu 416 orang. 465 orang. Untuk magang dan studi independen bersertifikat yang lolos di tahun 2021 itu 74 orang. Lalu untuk programnya Ministerian Transfer Kredit Internasional ada 10 orang, ISMA 1 orang. Nah, ada lagi program misalnya kredensial mikro mahasiswa Indonesia itu 1.240 orang. Itu bagian dari MBKM juga, tapi dengan kegiatan yang lain ya. Belum lagi dihitung kegiatan mandiri ataupun yang dihitung dari kegiatan-kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Prodi ataupun kementerian lain di luar dari Kemdikbud. Ada Pemuda Indonesia yang Kementerian Sosial, ada Kementerian Desa, sama ada BUMN juga. Jadi lumayanlah peminatnya untuk kegiatan MBKM ini. Ya, tapi yang terbesar tadi itu kampus mengajar. Iya, ini kan Pak baru pertukaran pelajar mahasiswa yang masih dibilang angkatan 1 ya Ibu. Ya, bagaimana pendapat Ibu dan Bapak mengenai program ini, dan bahkan UNM meraih kampus terbaik program MBKM kategori pengiriman dan penerimaan terbanyak program pertukaran mahasiswa. Ini adalah salah satu pencapaian UNM yang sangat luar biasa tentunya. Bagaimana nih, Ibu dulu bisa Bapak dulu aja ya, silakan gantian Pak, Bapak bisa. Ya, jadi suatu kesyukuran juga ya karena dengan masifnya sosialisasi, mulai dari sosialisasi berkat koordinasi dan kerjasama tim ya MBKM yang didukung oleh pimpinan, dalam hal ini Pak Rektor dan Wakil Rektor Bidang Akademik, melalui koordinasi atau melalui arahan beliau, sehingga Universitas Negeri Makassar bisa mendapatkan salah satu prestasi dan atau award ya, award utamanya di program pertukaran mahasiswa Merdeka. Sebenarnya juga di kampus mengajar kita juga sebenarnya kalau dihitung itu bisa juga meraih itu, namun karena kampus mengajar 1 kita agak rendah sedikit dari UPI. Di kampus mengajar 2 baru kita pertama tertinggi, namun secara kumulatif itu UPI masih lebih tinggi. Nah, itu bisa juga mungkin kita meraih di situ. Nah, tapi ini semua berkat tim, bukan hanya seorang saja, tapi ini tim MBKM yang melalui dari awal melakukan sosialisasi tidak hanya ke mahasiswa tapi ke prodi juga. Terus yang kedua, bagaimana mengatur kedatangan atau keberangkatan mahasiswa, mulai dari penjemputan asramanya di sini sampai pengantarannya kembali perkuliahannya, modul Nusantaranya, karena pertukaran mahasiswa Merdeka itu ada yang spesial di situ yaitu modul Nusantara. Itu kerjasama tim dan dosen modul Nusantara itu terlaksana dengan baik. Soalnya kan kita tahu ini kan amanah ini bukan barang ya yang masuk di sini, tapi jiwa ini mahasiswa. Nah, itu yang berat. Alhamdulillah walaupun ada beberapa kekurangan yang terjadi, bahkan juga mungkin ada yang sakit, ada apa, tapi semua terlaksana dengan lancar, dengan baik. Mungkin nanti kedepannya adalah evaluasi dari semua kegiatan itu kita akan perbaiki di tahun ini, mudah-mudahan bisa lagi memperoleh prestasi atau mungkin bertambah ya, seperti itu. Kalau Ibu sendiri, karena saya dengar Ibu salah satu yang urus ini ya, Ibu urus yang pertukaran pelajar ya, kalau Ibu gimana?
Saya sebenarnya salah satu dosen modul Nusantara dan juga memang mengalami mahasiswa itu datang ke kita tanpa keluarga mereka, sama juga seperti mahasiswa kita yang keluar. Jadi sebenarnya alhamdulillah sekali kita bisa mendapatkan award ini dan penanggulangannya itu pengurusannya mahasiswa itu tidak mudah, tapi kita berusaha yang terbaik dan semoga nanti untuk kedepannya bisa lebih optimal lagi bagaimana kehidupannya mereka di sini, dan juga berharap mahasiswa kita sendiri yang berangkat keluar juga diperlakukan dengan baik dan diterima dengan baik oleh universitas yang mereka terima. Jadi kita sangat bersyukur bahwa UNM mendapatkan award. Sebenarnya kita apalagi terutama Pak Fudail yang sebagai PIC PMM itu program pertukaran mahasiswa merdeka itu, kita melakukan itu semua tidak berpikir bahwa kita akan mendapat award ya, karena sebelumnya kita nggak tahu bahkan kalau akan ada award MBKM ini, tapi dioptimalkan karena semua itu merupakan tanggung jawab dari orang tua mahasiswa itu sendiri, kampus mereka juga. Jadi dengan memperlakukan mereka dengan baik itu berarti kita memperlakukan universitas mereka juga dengan baik. Iya, jadi berbicara tentang kampus pertukaran mahasiswa sendiri itu bagaimana fasilitas yang disediakan oleh universitas sendiri itu yang menjadikan UNM bisa meraih award tersebut. Ya, Bapak nih berbicara, Bapak selaku PIC MBKM UNM, apa yang menjadi tantangan Bapak dalam menangani program MBKM ini, Pak? Ya, silakan dijawab. Jadi tantangan pertama itu adalah koordinasi dan komunikasi sebenarnya, karena ini kan program baru awal. Jadi kadang-kadang antara kami dengan pusat itu terjadi miskomunikasi ya, karena kan rapat ataupun pertemuan-pertemuan itu tidak rutin. Ketika baru ada masalah atau baru ada keinginan dari pusat barulah kita rapat. Nah, tapi sebenarnya sudah disiapkan juga ruang khusus untuk berdiskusi dengan mereka, tapi kadang lambat direspon. Nah, tantangan berikutnya adalah bagaimana memaksimalkan ini mahasiswa untuk memperoleh hak-haknya ya, namanya uang saku, UKT-nya dan lain-lain sebagainya. Ya, kadang itulah yang jadi kendala, lambatnya pencairan anggaran dari sana, karena memang mekanismenya berbeda dari biasanya ya, yang dimana pendanaannya itu didanai oleh LPDP. Nah, itu banyak sekali proses-prosesnya, panjang birokrasinya. Makanya saya harap ini mahasiswa yang sementara masih belum menerima haknya itu bersabar saja, insya Allah pasti akan diterima cepat atau lambat ya, karena sudah ada juga pernyataan langsung dari Dirjen Dikti bahwa semua akan menerima haknya. Yang penting segala pertanggungjawaban ataupun pertanggungjawabannya itu diselesaikan dengan baik, itu saja ya, itu tantangannya. Jadi ada tantangan tersendiri juga ya Pak, iya, selama termasuk juga tantangan ini mengakomodir mereka, mengkoordinasikan mereka. Lumayan kan, 400 itu dikoordinasi mulai dari kedatangan, asramanya, belum lagi keluh kesahnya mereka. Betul ya, utamanya pada dosen-dosennya ini termasuk. Silakan tanyakan langsung sama dosennya bagaimana. Iya, Ibu ini selaku koordinator program ISMA dan ICT, apa sih yang menjadi tantangan tersendiri bagi Ibu selama ini? Silakan. Untuk program ISMA, tantangannya itu adalah perekrutan mahasiswa. Karena sebenarnya menurut saya di program-program MBKM ini yang menurut saya mahasiswa akan mendapat pengalaman yang paling besar, karena program ISMA itu adalah mengirimkan mahasiswa untuk belajar 1 semester di universitas top dunia. Nah, kalau dalam menurut pengalaman tahun lalu itu hanya 1 orang yang lulus, dan itu pun juga kemudian terpending karena waktu itu Korea Selatan menutup border. Jadi dia harus
mengambil satu semester tersebut ke dalam prodinya sendiri, lalu kemudian semester ini baru akan berangkat. Kalau menurut saya tantangannya yaitu perekrutan, karena ini adalah universitas top dunia di mana mahasiswa kita akan berangkat ke sana dan mengambil satu semester. Tentu saja persyaratan yang dibutuhkan juga tidak mudah, yaitu seperti misalnya tes TOEFL yang ada batasan nilainya atau skornya, Duolingo, IELTS dan seterusnya. Nah, menurut saya kemarin itu kita agak kurang persiapan. Jadi ketika dibuka, mahasiswa masih belum memiliki sertifikat TOEFL atau Duolingo tersebut. Nah, di mana sekarang itu adalah pelajaran yang menurut saya bagi kami itu pelajaran yang sangat besar, bahwa kita harus mempersiapkan mahasiswa sebelum mendaftarkan, karena seperti mempersiapkan tesnya, mempersiapkan penulisan esai dan lain sebagainya. Sementara di International Credit Transfer, di mana mahasiswa itu mengambil kelas online, dan juga di universitas top dunia kita mendapatkan kesempatan untuk berkolaborasi dengan UKM atau University Kebangsaan Malaysia dan juga KUPTM, College University Politeknik Mara Malaysia, di mana mahasiswa mengambil kelas online di sana selama satu semester dengan mempersiapkan learning agreement, mata kuliah apa saja yang bisa direkognisi di sini. Kalau tantangannya itu yang pertama adalah karena perbedaan mulai semester, di mana di UKM itu agak terlambat, dia mulainya Oktober, jadi kita sudah menjalankan kuliah selama 2 bulan baru dimulai di sana. Jadi tantangannya di situ untuk di UKM, dan juga tantangan sebenarnya yang di dalam lingkungan kita sendiri, yaitu tantangan rekognisi nilai mata kuliah. Yang juga tidak hanya dalam international credit transfer, tapi juga dalam program lain seperti kampus mengajar dan juga PMM, di mana kita masih dalam masa adaptasi dalam perubahan ini, di mana mata kuliah yang diambil itu tidak selamanya selalu mirip dengan mata kuliah yang akan direkognisi di prodi. Nah, itu menurut saya adalah tantangan yang menurut saya juga kita semakin lama juga semakin memperbaiki dan terbiasa dengan hal tersebut. Jadi saya pikir itu. Iya. Jadi itu tadi jawaban bagaimana Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan tugasnya masing-masing walaupun banyak tantangan yang menghampiri, dan justru disitulah bisa saling bekerja sama, sesama tim dan sebagainya. Ini Bu, sebelum berlanjut ke pertanyaan terakhir, kemarin itu kita dari LPM Estetika telah membuka questionnaire yang dibuka, yang jika ingin ada yang bertanya mengenai MBKM bisa di list pertanyaannya. Di sini ada pertanyaan dari Grace Adinda 01_. Pertanyaannya gini Bu, bagaimana peran tim MBKM dalam menangani dosen yang masih mempersulit rekognisi nilai dan masih mewajibkan mahasiswa ikut perkuliahan secara offline pada matkul yang terrekognisi? Ya, gimana Bapak dulu? Oke. Ya, silakan. Baik, khusus untuk dosen ya. Ya, sebaiknya begini. Melalui ketua prodi atau nanti kita akan melakukan lagi pertemuan-pertemuan khusus dengan pimpinan tim MBKM dengan ketua prodi, bahkan dosen, baik dosen PA juga, terkait dengan permasalahan ataupun program rekognisi ini. Bagi mahasiswa yang memang di awal sudah merencanakan dengan baik kegiatannya, ya, jadi yang pertama dulu adalah perencanaan pembelajaran yang baik ya. Jadi betul-betul mahasiswa itu sudah memang betul-betul yakin atau berdasarkan kurikulum prodi mata kuliah yang bisa direkognisi dengan kegiatan MBK yang mau diikuti. Nah, agar nanti juga tidak asal, sehingga dosen juga paham bahwa kamu memprogramkan kegiatan MBKM dan akan direkognisi ke mata kuliahnya. Nah, seperti itu. Jadi disampaikan saya ke dosennya bahwa Bapak Ibu dosen, saya mengikuti kegiatan MBKM seperti ini, dan ini yang mau saya rekognisikan ke mata kuliah Bapak Ibu. Nah, sudah ada izin dari kementerian, dari universitas bahwa saya wajib mengikuti kegiatan ini karena lulus. Nah, berarti
mau tidak mau nanti tidak usah mengikuti perkuliahan offline-nya. Jadi sampaikan saya seperti itu. Kita juga nanti akan secara kebijakan melalui pimpinan universitas akan memberikan edaran-edaran atau pengumuman-pengumuman terkait dengan masalah tadi yang ditanyakan, ya seperti itu. Jadi kalian dari bawah secara persuasif kepada dosennya atau kepada ketua prodinya untuk menyampaikan kepada dosen, kami dari atas untuk memberikan arahan-arahan ataupun kebijakan-kebijakan terkait dengan rekognisi ataupun perkuliahan nantinya, seperti itu. Ya. Kalau Ibu ada tambahan? Iya, sama saja sebenarnya karena program-program MBKM ini sebenarnya kalau dinilai ya, ini memang apa yang kalian dapatkan secara teori ataupun misalnya praktek sesuai dengan prodi kalian memang agak berbeda, tapi menurut saya pengalaman yang kalian dapatkan itu sepadan dengan apa yang kalian kerjakan di prodi maupun di luar, karena kalau di luar kalian menambah pengalaman, menambah relasi dan lain sebagainya, dan saya pikir itu yang akan terus disampaikan ke semua dosen-dosen di Universitas Negeri Makassar agar bisa memiliki pandangan atau memiliki toleransi untuk itu gitu. Jadi nanti bisa lebih mudah dan bisa lebih lancar lagi untuk rekognisi mata kuliah. Iya Bu, ini selanjutnya ada pertanyaan dari Rains_store. Mau ikut MBKM PMM tapi takut nilai saya bermasalah. Apakah tim MBKM UNM punya saran nih? Gimana nih Ibu? Silahkan. Takut nilainya bermasalah mungkin nanti ya, begitu ya. Oke. Kalaupun misalnya ya, ini skenario terburuknya, misalnya dosen tidak mau memberikan nilai, itu saya pikir kalian tetap berhak sebenarnya untuk mendapatkan SKPI atau surat keterangan pendamping ijazah, di mana walaupun tidak terrekognisi di dalam mata kuliah kalian, tidak konversi, itu tetap kalian akan mendapatkan nilai tersebut sebagai tambahan mata kuliah yang kalian ambil. Jadi menurut saya walaupun kita sudah lebih banyak beradaptasi, sudah memperbaiki, kalaupun misalnya nanti besok-besok, tapi kita doakan semoga tidak ya, semoga semuanya lancar, tapi kalaupun misalnya ada nilai kalian itu tidak akan terbuang sia-sia, tetap akan menjadi SKPI. Kalau Bapak sendiri menanggapi hal itu bagaimana? Dia tadi mau ikut PMM ya, Iya, Proklamasi Merdeka. Iya. Sebenarnya kalau mau ikut Proklamasi Merdeka, untuk masalah nilai itu sepertinya tidak akan perlu banyak masalah, karena kan dia kuliah, program mata kuliah. Jadi nanti ketika misalnya lolos di suatu PT, tinggal KRS-kan mata kuliah di sana yang sama dengan mata kuliah yang diperoleh di semester berjalan dia, dan sama atau yang mirip CPL-nya, capaian pembayarannya. Nah, maka penting memang untuk kepembimbingan akademik, ya itu, supaya tidak ada masalah nantinya. Saya yakin kalau dia memilih mata kuliah yang sama, yang mirip dengan CPL, dengan yang diprogramkan di semester berjalan, itu tidak akan masalah nantinya. Iya. Jadi harus pintar-pintar juga ya Pak, untuk nanti semoga kedepannya nggak ada masalah lagi ya seperti itu. Ini pertanyaan terakhir nih Bu, sebelum mengakhiri kita perjumpaan pada siang hari ini, menyampaikan Ibu Bapak bisa menyampaikan pesan kepada mahasiswa yang ingin mengikuti program Kampus Merdeka. Ya, siapa Bapak silakan. Oke. Yang bisa saya pesankan bahwa bagi kalian mahasiswa, utamanya mahasiswa yang berada pada semester 5 sampai semester 7, ini kesempatan yang baik untuk mengambil hak secara sukarela ya, tidak dipaksa. Artinya boleh iya, boleh tidak. Mengambil hak belajar 3 semester durasi program studinya melalui kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka dalam bentuk kegiatan pembelajaran. Silakan digunakan sebaik-baiknya untuk memperoleh ilmu, sekaligus juga ada manfaat finansial yang bisa diperoleh. Nah, namun demikian
yang walaupun demikian dengan mengikutinya harus juga merencanakan dengan baik, melaksanakan kegiatannya juga dengan baik, serta agar hasil yang diperoleh juga baik. Seperti itu. Jadi jangan asal memilih juga kegiatan itu, sesuaikan dengan kompetensi prodi, kemampuan diri, ilmunya, serta kapasitas dirinya juga. Karena jangan sampai mengambil lagi mata kuliah di kampus, program MBKM juga itu bisa memberatkan diri. Nah, makanya selalu berkoordinasi dengan dosen-dosennya di kampus, termasuk pada tim MBKM, agar kegiatan MBKM-nya berjalan lancar. Ya, seperti itu. Ya, Ibu silakan menyampaikan pesan kepada mahasiswa yang ingin daftar kampus Merdeka. Oke, jadi pesan saya untuk adik-adik mahasiswa yang ingin mengikuti program-program yang ada di MBKM, itu kalian khususnya untuk yang semester 1 sampai semester 4, perbaiki semua nilainya di situ. Karena kalau kalian sudah selesai nilainya semua bagus di semester 1 sampai 4, tidak ada pengulangan, kalian akan dengan mudah dan lancar bisa mengikuti program-program di MBKM. Jadi untuk adik-adik mahasiswa fokus dulu, jangan melihat seniornya, seniornya sudah ikut program pertukaran lah dan lain sebagainya, tidak sabar. Tetap harus sabar, perbaiki semua nilainya dalam prodi, karena kalau kalian nilai kalian nanti misalnya tidak bagus, itu nanti akan berpengaruh, kalian nanti akan lama selesainya kalau ikut program MBKM. Khususnya untuk program-program yang ingin belajar ke luar negeri atau mengambil satu semester di universitas-universitas top dunia seperti misalnya International Credit Transfer dan ISMA, terlebih ISMA ya, karena ISMA akan buka bulan ini sampai bulan depan akan ditutup pendaftarannya. Dan seperti yang saya sudah tadi bilang bahwa untuk program yang ingin mengambil satu semester di universitas di luar negeri itu harus mempersiapkan skor TOEFL dan IELTS atau Duolingo, di mana sekarang sebenarnya lebih mudah karena khusus untuk Duolingo itu lebih murah dan lebih mudah, dan kalian akan bisa pergi atau berangkat ke universitas yang menerima skor itu. Jadi saya pikir ini kesempatan besar, khususnya adik-adik yang sudah selesai sampai semester 4, persiapkan, ambil memang tes Duolingo-nya atau tes TOEFL ITP-nya untuk bisa kalian gunakan sebagai berkas persyaratan program ISMA. Baik, itulah sahabat yang di rumah, sahabat estetika, itulah bincang-bincang kita pada hari ini mengenai Merdeka Belajar Kampus Merdeka bersama Ibu Rian Rehana Sofyan dan Bapak Ahmad Fudail Majid. Dan jika sahabat ingin mendaftar Kampus Merdeka, silakan hubungi Ibu dan Bapak bisa untuk tanya-tanya lebih lanjut, dan pasti teman-teman tertarik dong untuk ikut program Kampus Mengajar ini. Jadi tolong di follow Instagramnya MBKM, MBKM UNM, itu ada di mbkm.unm. Iya, nanti. Iya, ada ya nanti ya. Ada juga YouTube-nya MBKM juga ada di mbkm.unm. Iya. Boleh tanya-tanya. Boleh tanya-tanya ya. Jadi teman-teman silakan di follow nanti Instagramnya, nanti kalau ada yang ditanyakan silakan tulis pertanyaannya di situ. Sekian Estetol kita pada hari ini. Teman-teman jangan lupa untuk comment, subscribe dan like, dan juga jangan lupa share dong tentunya. Sekian, thank you for watching and bye bye. Bye bye Bu, bye bye Bapak. Terima kasih.